Iya, menanggapi iklan-iklan ya. Iklan yang ada di TV. Jare ustad ngomong. Ya lah kemaning ya sing dibahas tentang Covid. Jadi yang dibahas itu nggak ada lagi zaman sekarang itu tentang Covid. Kata para ustad yang beriklan di TV itu ngomong, kita harus tenang di rumah. Begitu ada wabah kita harus sabar dan tenang di rumah. Enak ya ngomong kok. Kita harus sabar dan tenang di rumah. Tuh di garis bawah ya. Kita harus sabar dan tenang di rumah. Iya, bagi dia mempunyai duit tenang di rumah itu enak ya. Punya duit mau beli beras ada lah ya, yang dipikirkan mah yang tenang di rumah tuh yang harus ada berasnya, ada uangnya, ada jajannya ya. Saya ngomong begini bukan memprovokatori. Itu loh para ustadz yang punya iklan di TV itu ya, katanya kita harus sabar, kuatkan Islam. Yang nggak dibilang juga Islam tetap kuat iya. Karena manusia di Indonesia ini khususnya muslimin wal muslimat itu pasti menguatkan tentang Islam itu. Adapun menjalankan dan tidak mah itu mah dosanya masing-masing ya, dosanya masing-masing itulah manusia. Wong kadang-kadang dosa itu ya namanya keimanan juga kan. Kadang hari ini baik, kadang besok mah belum tentu kan, namanya keimanan. Kita harus sadar itu para ustadz ya, para bapak ustadz tuh yang ustadz di TV lah ya. Udah nggak usah disebut lah, mungkin paham lah ya. Jadi kata Anda, kalau seketika kita di salah satu tempat wilayah tersebut ada wabah, kita harus diam di rumah sabar. Ya kalau diamnya diam suruh PSBB terus selamanya ya mabok ya. Mabok, iya. Mabok. Sementara badan kita sehat suruh diam di rumah, terkecuali badan kita nggak sehat. Makanya saya mah daripada mikirin anak saya nggak makan, masih mending keluar kalau saya pribadi ya. Itu bukan mengojok-ojoki, daripada saya nggak makan, anak saya nggak makan ya masih mending kerja saya. Dari mana supaya saya dapat duit. Yang penting mau pergi ya kita pakai masker atau pakai apa, ngejaga gitu aja. Nggak pusing ya urusan sakit. Masa para ustadz nggak ngerti sakit itu kan dari Allah, mati dari Allah ya. Kita memang harus bersyariat, tapi kan syariat kita sudah pakai masker menjaga itu kan. Kita juga lihat-lihat kalau di situ ada penyakit nggak bakal deket lah ya. Ya, begitu. Jadi enak sih kalau ngomong itu, apalagi orang-orang itu orang ada ya. Kalau ustadz di TV mau ustadz banyak punya duit, duduk aja di rumah duduk manis, dia punya duit amplop dari mana-mana. Barang yang orang-orang susah ini gimana? Peplongoan aja di rumah, nungguin beras datang ya susah lah iya. Sementara nggak ada yang ngasih beras, ada yang ngasih beras juga sebulan sekali. Jadi jangan gampang Anda ya. Anda jangan melihat dari bayaran itu ya, bayaran iklan yang gede-gede itu ya. Iya. Enak bener ngomong. Kita harus di rumah saja kalau ada wabah. Kita harus di rumah saja, kita berdiam diri. Ya orang semua di PSBB ya paleng ya seperti lockdown kan ya sama aja. Bukan nggak nurutin pemerintah, siapa yang nggak nurutin pemerintah? Iya. Kita mah sayang dari dulu sama pemerintah iya. Tapi kalau hal-halnya bakalnya kita kelaparan gara-gara itu ya. Kalau saya pribadi nih ya, coba Pak Ustadz, bener nggak saya ngomong nih, salah nggak? Wajib kita memberi nafkah anak istri kita, apa wajib kita menghindari penyakit? Ya kan? Coba saya nanyakan. Ya yang lebih wajib memang ibarat kata menghidupi anak kita. Keduanya ya baru kita menjaga supaya jangan terkena penyakit. Yang penting kita keluar juga ngejaga ya. Bakalnya yang ada penyakit jangan dideketin dah. Iya. Tapi kalau sudah nggak dideketin kena penyakit, udah takdirullahnya udah seperti itu. Ya takdirnya udah begitu. Sekarang kata Bapak Ustadz itu ngomong di TV yang saya lihat iklan itu ya. Kita harus tenang di rumah. Kalau di suatu daerah tersebut terkena wabah, ya enak yang tenang, yang punya duit. Yang nggak punya duit mah pusing. Udah tahu sendiri istri kita kan, ya namanya kita sebagai orang tua mah ya udah punya istri, punya anak, punya resiko. Di rumah aja kita nggak dapat duit, pergi aja kadang kita nggak dapat duit, apalagi di rumah kan begitu bandingannya.
Iya, bapak-bapak yang iklan itu, dari iklan aja bapak cukup buat 1 bulan. 1 bulan di rumah, ya makan minum kentut ibarat katanya. Ya kita-kita yang miskin di rumah aja, sama istri kita ngamuk ngajak ceraian yang ada. Iya. Sekarang aja kan gara-gara banyak orang lockdown, banyak orang dipecat, banyak yang ceraian. Lihat aja di Menteri Agama itu. Tuh loh Pak Ustadz, harus bijaksana juga ente buat iklan itu. Iya. Tuh saya protes nih ya Bapak Ustadz ini ya. Jangan asal jeplok. Iya, kita harus ini wabah. Ya tuh semua juga takut sama wabah, penyakit mah. Tapi yang lebih takut memikirin supaya anak istri kita gimana caranya kalau nggak makan. Ya kata saya tadi, jangankan kita di rumah pergi aja kadang nggak dapat duit. Iya enak yang udah punya usaha, yang sudah punya patokan kerja, udah punya gaji, mah enak begitu juga karena dia sudah ada yang nanggung lah, yang serabutan kayak saya begini. Iya, kalau nggak cari, ya kadang cari aja nggak dapet, apalagi nggak cari kan begitu di rumah aja lah bisa dipentungin istri, anak nangis minta jajan, duit nggak punya, kita di rumah aja. Oh. Nggak bisa, nggak masuk itu, nggak masuk ya. Yang jelas mah, yang paling bagus mah menurut saya mah aktivitas berjalan, tapi kita menjaga itu yang penting mah. Masalah penyakit mati dan sebagainya serahkan kepada siapa? Sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita saling menjaga. Ya artinya saling menjaga. Kalau ngomong ya segala itu ya, kalau katanya pakai masker gitu. Pulang dari mana-mana katanya cuci tangan ya cuci tangan. Gitu tuh kan, itu paling tuh yang dianjurkan, yang udah yang realnya aja yang dianjurkan. Nggak usah kita diam di rumah apa pelongoan loh. Waktu perut lapar diam di rumah mati nanti. Iya, itu loh. Jadi jangan gampang diam di rumah. Emang kitanya apa diam di rumah? Terus anak kitanya gimana? Kayak orang-orang miskin kayak saya mah Pak, ya sehari dapat duit, besok belum tentu. Kadang buat makan hari ini, buat makan besok juga belum tentu. Lah itu gambarannya, cari yang begitu. Jangan, ya menurut Bapak mah enak kita diam dulu di rumah, kita mengamankan, kita sabar mending. Kalau punya beras, emang se-Indonesia semuanya sama punya duit. Iya, kadang-kadang uang nggak punya 1000 acan di rumah itu masih banyak di Indonesia orang yang seperti itu Pak. Iya mau sabar begitu, sementara anaknya nangis minta jajan. Ya kan, istrinya juga menuntut buat masak. Terus sebagai laki-laki diem di rumah. Emang ada yang nganterin duit ke rumah? Lah itu, ampuran nih, saya rada-rada protes sedikit itu ya tentang yang seperti, makanya itulah. Sebenarnya uslah bingung saya ngucapkan ini. Iya bingung. Sangkanya saya ngomong yang lebih keras, ngelawan sama pemerintah, bukan ngelawan, maaf. Sosok Fatur Rahman cinta dan sayang sama negeri ini, bener. Cuman ya kalau ya tadi itu yang dibilang kata para ustadz di iklan, ayo kita, karena adanya wabah ini kita harus diam diri di rumah, kita harus sabar. Sabar kayak kata kamu yang punya duit. Iya, barang yang nggak punya duit pepelongoan. Oh, ya wes, begitu saja. Ampura saya kalau salah nih para ustadz ya. Ampura Bapak pemerintah juga, Bapak ini ya, coba cari solusi yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.